Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya dari mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak. Kita masuk ke pertemuan kedua mengenai analisis dan perancangan perangkat lunak berbasis objek. Oke. Yang pertama, ini adalah materi pertemuannya ya. Ada metodologi analisis dan perancangan perangkat lunak. Kemudian ada metodologi berorientasi objek, lalu ada UML atau Unified Modeling Language, dan pengenalan tools yang digunakan. Oke, yang pertama ada metodologi analisis dan perancangan perangkat lunak ya. Metodologi untuk melakukan analisis kebutuhan dan perancangan perangkat lunak dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan yang diambil pada saat melakukan aktivitas tersebut ya. Metodologi adalah sebuah metode ya, adalah sebuah metode, prosedur, konsep atau aturan yang digunakan ya. Sedangkan metode adalah suatu cara atau teknik yang sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Oke, metodologi analisis dan perancangan perangkat lunak dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berbasis objek, ya, atau structural approach dan object oriented. Oke. Nah, orientasi pada proses dan data. Oke, ini masuk ke pendekatan yang terstruktur ya jatuhnya. Nah, pendekatan terstruktur ini ciri-cirinya yaitu berorientasi pada proses dan data ya. Nah, yang selanjutnya alat yang digunakan itu adalah DFD, IRD, dan bagan terstruktur. Nah, kemudian karakteristik rancangannya berupa modul yang disusun secara hierarki, kemudian menggunakan alur kendali dari top to bottom atau bottom to top, lalu repetisi dalam suatu modul. Nah, yang selanjutnya konsep kendali itu standar ya, berurut, seleksi atau repetisi seperti itu. Nah, ini pendekatan berorientasi objek. Orientasi pada objek yaitu memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu objek yang berkorespondensi dengan objek di dunia nyata. Ya, pada pendekatan ini, informasi dan proses yang dipunyai oleh suatu objek dibungkus atau dienkapsulasi dalam suatu kesatuan. Ya, alat yang digunakan adalah contohnya UML ya, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, itu yang digunakan. Nah, tahapannya yaitu ada mendeskripsikan objek dulu, kemudian kelas, atribut, dan daftar operasi ya, dideskripsikan dulu objeknya apa, kelasnya apa, atributnya apa, sama daftar operasinya bagaimana, dideskripsikan dulu. Nah, kemudian memodelkan relasi antara objek dan kelasnya, lalu memodelkan pewarisannya. Ya, nah ini metodologi berorientasi objek, ya, merupakan suatu cara bagaimana sistem perangkat lunak dibangun melalui pendekatan berorientasi objek secara sistematif. Nah, setiap objek mempunyai informasi atau atribut dan perilaku atau behavior sebagai suatu operasi pengaturannya. Jadi setiap objeknya itu dia mempunyai atribut dan perilaku. Ya, setiap objek mempunyai atribut dan perilaku. Contohnya ini. Ini ada sepeda. Ya, sepeda itu atributnya apa aja sih? Ada pedal, ya, ada ban, ada rem, kemudian ada rantai, ya, itu atributnya si sepeda. Nah, kemudian perilakunya apa saja atau behavior si sepeda itu ngapain aja, bisa maju, bisa ngerem, bisa mundur ya, itu bisa pindah gigi ya. Jadi itu behavior atau yang perilaku ya, perilaku yang yang diperlihatkan oleh objek tersebut. Lalu atributnya apa? Atributnya itu adalah ya apa yang ada di dalam objek tersebut. Ya, contohnya ini tadi, sepeda itu atributnya ya ban, kemudian pedal, rem, ya. Nah, itu atributnya. Nah, kalau behaviornya atau perilakunya yaitu dia bisa maju,
bisa ngerem, bisa pindah gigi, bisa mundur gitu ya. Itu behaviornya. Nah, karakteristik berorientasi objek itu ada yang pertama, ada pembungkusan, nanti ada juga pewarisan, yang satu lagi ada polimorfisme atau keanekaragaman ya. Jadi yang pertama dulu kita bahas mengenai pembungkusan. Pembungkusan atau encapsulation ini berfungsi untuk melindungi suatu objek dari dunia luar sehingga orang tidak mampu merusak objek tersebut ya yang sudah dibungkus itu. Objek yang dibungkus dalam suatu kelas baik data maupun fungsinya tidak bisa terlihat apalagi diubah pada saat objek tersebut digunakan. Nah, kalau di dalam Java biasanya pembungkusannya itu menggunakan modifier private ya agar si kelas tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas ya, nggak bisa diakses secara langsung dari yang kelas yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada pewarisan atau inheritance ya. Kelas dapat menurunkan metode-metode dan properti yang dimilikinya pada kelas lain ya. Jadi kelas induknya ini bisa mewarisi metode dan properti dari objek lain yang dinamakan kelas turunan. Ya, kelas turunan ini mampu mengembangkan metodenya sendiri. Ya, jadi si kelas turunannya ini bisa mengembangkan metode-metode baru ya yang tidak ada di dalam kelas utamanya. Nah, ini contohnya. Contoh pewarisan atau inheritance ya, segitiga. Ini kelas utamanya adalah segitiga. Nah, dia punya kelas turunan yaitu segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki ya. Nah, dalam gambaran di atas dari kelas segitiga dapat dibuatkan dua kelas baru yaitu kelas segitiga sama sisi dan kelas segitiga sama kaki yang merupakan turunan dari kelas segitiga. Ya, dalam bahasa pemrograman Java biasanya kalau kelas turunan itu terdapat keyword extends. Ya, kalau di Java nih, di program Java kita bisa ngelihat ciri-cirinya kalau dia itu merupakan kelas turunan, dia ada kata-kata extensnya gitu. Oke. Nah, ini penerapannya, contoh penerapan dalam Java ya. Nih, public class sama kaki extend segitiga. Berarti si sama kaki ini merupakan turunan dari kelas segitiga. Ya, berarti kelas segitiga itu adalah kelas utamanya. Nah, kelas turunannya adalah sama kaki ya. Public sama kaki, public integer hitung luas, return 0. Ya, jadi ini si sama kaki ini mempunyai fungsi untuk menghitung luasnya. Nah, kemudian public class sama sisi extend segitiga. Sama seperti yang tadi ya, berarti sama sisi adalah turunan dari segitiga, kelas segitiga. Nah, public class sama sisi juga sama mempunyai fungsi untuk hitung luas. Ya, dia bisa untuk menghitung luasnya. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah keanekaragaman atau polymorphism. Polymorphism dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama tetapi berbeda dalam parameter dan implementasi kodenya atau disebutnya overloading. Ya, jadi di dalam polymorphism ini ciri-cirinya ada dua, ada overloading, ada overriding. Ya, kalau overloading tadi dia punya fungsi-fungsi atau metode yang namanya sama tapi beda parameternya dan implementasinya kalau overloading. Tapi kalau overriding ya, kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisannya dan dapat mengimplementasikan kode yang berada dari fungsi pewarisnya. Ya, jadi sama nih sama fungsi pewarisnya. Dia kalau di overloading itu sama nama fungsi dan metodenya itu tapi beda parameternya. Nah, kalau overriding ini dia sama persis ya seperti yang diwariskannya. Oke, nah ini berarti bedanya kalau yang tadi parameter itu ya, parameter itu ini nih. Di dalam public integer hitung luas, dia ada dalam kurung namanya parameter nih. Parameternya ada alas dan tinggi. Nah, perbedaannya kalau bentuknya seperti ini, biasanya alas dan tingginya itu sudah ditentukan.
Ya, sudah tentukan. Jadi nanti dia pas dihitung udah tinggal masukin di sini nih. Alasnya berapa dan tingginya berapa, itu sudah ditentukan di awal. Nah, bedanya kalau ini di input ya, di get alas, jadi input alasnya itu berapa, input get tingginya itu berapa. Ya, kalau ini menggunakan parameter dan kalau ini tidak menggunakan parameter. Tuh. Nah, yang selanjutnya ada definisi UML. Definisi UML ini menurut Sukamto dan Salahuddin, UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML adalah bahasa umum untuk analis bisnis, arsitek perangkat lunak, dan pengembang yang digunakan untuk mendeskripsikan, menentukan, merancang, dan mendokumentasikan proses bisnis, struktur, dan perilaku yang ada atau baru dari artefak sistem perangkat lunak. Ya, nah UML itu sendiri adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metamodel tunggal yang membantu mendeskripsikan dan mendesain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi nanti di UML ini ya memang banyak desain-desain diagram yang kita buat gitu ya, yang kita rancang, yang kita dokumentasikan seperti itu. Nah, ini UML adalah bahasa penyatuan dari berbagai bahasa pemodelan, sehingga UML tidak memiliki metode pemodelan. Ya, nah di sini ada 3 nih yang punya apa ya, UML beda-beda gitu lah ya maksudnya ya. Ada Boch ya, UOD sama dia bahasa pemodelan juga, ada Rumbaugh, OMT, kemudian Jacobson. Ya, ini sama-sama UML, cuma dia memiliki apa ya, beda-beda lah gitu ya, ada pakemnya sendiri-sendiri gitu UML-nya. Jadi nanti kalau misalkan di skripsi kalian UML antara kalian dengan temannya itu berbeda, ya nggak masalah, berbeda-beda, karena memang ya ini aja ada 3 nih ya, menurut yang pakarnya ini ada tiga orang pakar yang pasti dia punya UML yang berbeda-beda. Nah, tapi kalian harus tahu skripsi kalian itu nanti menggunakan pakem yang mana, punyanya siapa gitu. Ya harus sesuai. Kalau memang pakai yang punya Yakob, bentuknya seperti Yakob, ya harus pakai yang harus bentuknya seperti yang punya Yakob gitu. Ya, jadi harus disesuaikan nanti untuk skripsinya. Nah, yang selanjutnya ada diagram UML. Ini dapat dikategorikan secara hierarki ya, diagram struktur dan diagram perilaku. Ya, kalau struktur berarti dia konsep-konsep abstrak dari dunia nyata dan implementasinya seperti apa. Tapi kalau diagram perilaku, perilakunya dia menggambarkan perilaku dinamis dari objek dalam suatu sistem yang dapat berubah sewaktu-waktu gitu ya. Nah, ini ada gambarannya ya, ini yang tadi teoritisnya, ini gambarannya, ada structure diagram dan ada behavior atau perilaku ya diagram. Nah, kalau struktur itu ya kayak kelas, objek, diagram, kemudian package, composite, component, deployment, profile, ini yang strukturnya ya. Tapi kalau yang menunjukkan perilakunya nanti ini aktivitasnya ya, menggunakan ini use case, activity, state machine interaction, diagram ini sequence ya, communication, timing, interaction. Nah, ini ya memang tidak semuanya kita pakai, nanti ada beberapa saja yang dipakai ya. Ini perilakunya yang menggambarkan perilaku, ini yang menggambarkan struktur ya, struktur database-nya gitu ya. Ini yang menggambarkan struktur database-nya. Kalau ini menggambarkan perilaku sistemnya seperti itu. Nah, ini ada history UML, banyak ya, UML tuh update-annya banyak, jadi bisa dilihat. Kemudian ini ada ya, pakai 5 ya, kita pakai 5 di mata kuliah ini, pakai 5 diagram. Yang pertama ada use case, kemudian activity, ada class, ada sequence, ada deployment ya. Jadi yang menggambarkan behaviornya ini nanti use case, activity, sama sequence, tapi yang menggambarkan strukturnya itu class sama deployment gitu.
Berikut adalah contoh kasus ya, perumusan proses bisnis dan perancangan perangkat lunak dengan UML. Nah, ini studi kasusnya tentang perpustakaan, di mana meliputi proses pendaftaran anggota, pengolahan, peminjaman, dan pengembalian. Ya, nanti dari studi kasus ini sudah dijabarkan, baru digambarkan use case diagramnya, activity diagramnya, kelas diagramnya, sequence diagramnya, ya, itu digambarkan. Nah, jadi memang tahapnya yang pertama yaitu ini, ya, dijabarkan dulu apa prosesnya, apa saja, lalu setiap proses itu dijabarkan juga ngapain aja. Ya, contohnya ini satu, pendaftaran anggota. Seorang calon anggota yang belum menjadi anggota dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran. Nah, setelah isi formulir, lalu calon anggota ini datanya dapat diinput ke dalam sistem oleh pustakawan. Ya, pustakawan mencetak kartu anggota dan menyerahkan ke anggota perpustakaan. Nah, berarti ini dari pendaftaran anggota aja sudah ada 3 di sini usernya ya, udah kelihatan nih. Ada calon anggota yang belum jadi anggota ya, yang mau ibaratnya mau daftar. Nah, terus ada anggota yang sudah daftar ya, tentunya, sama ada pustakawan. Ada 3 di sini sudah kelihatan. Ada calon anggota, dan pustakawan. Berarti yang pelaku sistemnya itu ada 3 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada pengolahan. Pengolahan ini dimulai dari pustakawan harus memasukkan data koleksi bahan pustaka yang dibelinya ke dalam sistem. Ya, nah proses pengolahan akan dilaksanakan pustakawan dan dapat dicetak ya label koleksi untuk masing-masing koleksi dari bahan pustaka tersebut. Gitu. Nah, yang ketiga ada proses peminjaman. Nah, peminjaman ini kalau yang sudah dari data yang tadi sudah atau koleksi bahan yang sudah diinput oleh pustakawan itu nanti dapat dipinjamkan kepada si anggota ya. Saat seorang anggota meminjam koleksi bahan pustaka, pustakawan harus memasukkan nomor keanggotaannya dan sistem akan menyimpan data peminjaman serta menampilkan form untuk menambahkan data lengkap peminjaman ya. Pustakawan isi dulu nih nomornya, nomor keanggotaannya dan nomor dari koleksi bahan pustaka yang akan dipinjam serta tanggal pengembaliannya, seperti itu. Nah, tanggal proses pengembaliannya ini ya, pustakawan ini kan dicatat nih ya, catat tadi yang pinjamnya tanggal berapa. Nah, dia harus juga catat data pengembaliannya ya. Pada saat anggota mengembalikan buku pinjamannya, pustakawan mengisikan nomor dari koleksi bahan pustaka yang dikembalikan pada form pengembalian ya. Pada form ini terdapat informasi seperti anggota peminjam, koleksi bahan pustaka yang telah dipinjam, lalu tanggal pengembalian dan denda yang harus dibayar serta denda perpanjangan waktu peminjaman ya. Kalau misalkan telat kembaliinnya kan biasanya memang ada dendanya ya. Nah, ini contoh use case diagramnya ya. Ada 3 aktor ya, tadi ada pengunjung atau calon anggota, lalu ada anggota dan ada pustakawan, di sini petugas namanya ya, ada petugas. Nah, di sini anggota dan pengunjung bisa, bentar gedein ya. Nih, bisa dia mencari pustaka ya, dia bisa cari dulu nih apa yang mau dia pinjem kan, mencari si bukunya dulu, lalu si petugas ini dia bisa mengolah data pustaka, mengolah data anggota sama mengelola data peminjaman. Dia bisa mengolah data pustaka, bisa mengolah data anggota, dan mengelola data peminjaman. Ini utamanya ya, yang utamanya, menu-menu utamanya ini data pustaka, data anggota, sama data peminjaman. Nah, dalam data pustaka ini ada include sama extends. Kalau dia mau memasukkan data pustaka, ya dia harus klik data pustaka dulu ini ya. Dia harus klik mengelola data pustaka dulu, baru dia nanti masuk ke form data pustaka dan bisa memasukkan data pustaka. Sama dengan mengubah data pustaka, dia bisa mengubah data pustaka kalau dia sudah klik mengelola data pustaka ini ya, baru dia bisa mengubah data pustakanya. Itu kalau include. Tapi kalau extend ini pilihan ya, bisa dia hapus, bisa juga enggak
ya, dia jadi tidak seperti yang include tadi. Nah, kemudian mengelola data anggota juga sama. Kalau mau ubah bisa dari sini, mengelola data anggota. Terus bisa juga mengelola data pustaka. Oh ya, ini kalau gini, jadi kalau misalkan include itu, kalau misalkan dia mau mengelola data anggota, berarti kan ada hal yang harus dikerjakan oleh dia gitu kan ya. Nah, dia harus klik ini dulu baru dia bisa mengisi data pustakanya. Sama, ini juga mengelola data pustaka, dia harus klik mengelola data pustaka dulu baru bisa memasukkan data pustaka. Nah, kalau ubah tidak ya, jadi include-nya ini hanya yang memasukkan data pustaka, hanya di include yang memasukkan data pustaka. Sama, mengelola juga include yang data anggota. Nah, ini juga mengelola data peminjaman, mengubah data peminjaman, harus klik dulu mengelola data peminjamannya baru dia bisa ubah data peminjaman, dan dia bisa memasukkan data peminjaman ya kalau dia klik dulu ini gitu. Ini contoh use case-nya. Nah, kemudian di selanjutnya ada contoh activity diagramnya. Nah, ini activity diagram, kita besarin dulu. Ini ada yang tadi ya, kan tadi ada 3 user ya, ada calon anggota, ada pustakawan, dan ada anggota. Jadi kalau calon anggota dan anggota ini jadikan satu, tapi karena kalau di sistem itu sudah menggunakan sistem komputerisasi, jadi di sini ada aplikasi perpustakaan. Jadi apa sih yang kalau kita klik ini nanti si aplikasinya itu memunculkan apa gitu, ada kegiatannya di sini ya, kayak gini. Contohnya, calon anggota mengisi form pendaftaran ya, lalu bagian pustakawan akan memeriksa kelengkapan isian form. Kalau sudah lengkap, dia bisa input form pendaftaran ya, atau simpan ya. Nah, kalau misalkan belum lengkap, dia harus isi dulu, melengkapi isiannya ya, kemudian diperiksa lagi oleh pustakawan, dicek lagi nanti sudah lengkap atau belum gitu ya. Kalau sudah, nanti aplikasi perpustakaan akan simpan informasi ya. Jadi setelah diinput oleh si pustakawan form pendaftarannya, lalu disimpan oleh si aplikasi perpustakaan ini ya. Nah, hasil dari simpan itu nanti akan ada cetak kartu anggota ya. Jadi si pustakawan bisa klik cetak kartu anggota, lalu nanti aplikasinya akan memproses cetak kartu anggota gitu. Setelah dicetak, nanti pustakawan bisa stempel kartu anggota lalu diberikan ke anggota ya. Nah, kemudian anggota mencari buku, lalu menyerahkan buku yang mau dipinjam dan kartu anggotanya, lalu pustakawan menginput peminjaman bukunya, lalu aplikasinya itu menyimpan ya data yang diinput oleh si pustakawan. Kemudian pustakawan menulis tanggal peminjaman dan batasnya, lalu menyerahkan buku dan kartu anggotanya kepada si anggota ya. Anggota menerima buku. Nah, setelah selesai dia mengembalikan buku. Nah, mengembalikan buku ini anggota, lalu diterima nih sama si pustakawan. Nah, pustakawan input deh data pengembaliannya, kemudian disimpan oleh aplikasi perpustakaannya data pengembaliannya, lalu ditulis deh sama si pustakawan di kartu anggotanya, menuliskan tanggal pengembalian di kartu anggota dan di kartu buku ya, di kartu bukunya. Nah, selesai deh peminjamannya seperti itu ya. Dan ini tidak boleh ada yang putus garisnya, harus nyambung semua sampai prosesnya selesai
Itu ciri-ciri dari activity diagram, tidak ada garis yang terputus ya. Kalau beda halaman juga ada simbolnya nanti yang untuk menyambungkan antara halaman satu dengan yang lainnya gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada kelas diagram ya. Nih, kelas diagram ini gambaran dari database-nya ya. Apa saja yang ada, file yang ada di dalam database. Nih, disebutkan semua. Penpush, login admin, pembelian buku, denda, anggota, peminjaman buku, dan buku. Nah, di sini juga ada behaviornya, membuat, edit, logout, cari, proses, hitung denda, ya, ini behaviornya. Nah, ini atributnya. Ya, ini atributnya. Kode buku, judul buku, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini sequence, berarti dia menggambarkan perilakunya ya, perilaku si sistem tersebut. Ini contohnya pustakawan, milih pendaftaran anggota, lalu masuk ke menu utama ya. Menu utama ini lalu menampilkan form pendaftaran anggota ya. Ini form pendaftaran anggota, kemudian di input kan ya. Nah, yang perlu dimasukkan dalam form pendaftaran anggota adalah apa? Nama anggota, alamat anggota, dan lalu klik submit. Lalu setelah itu baru input pendaftarannya. Nah, ini proses pendaftarannya ya. Nah, kemudian akan menyimpan nama, alamat, dan selain sebagainya ya, dan sebagainya menjadi member. Itu ini tabel ya, ini tabel member. Jadi ini proses penyimpanan di tabel member ya, pendaftaran anggota sebagai member. Nah, yang selanjutnya ini ada pengenalan tools UML. Ini menggunakan Enterprise Architecture versi 75 atau 90. Nanti disesuaikan saja ya. Ini hanya pengenalan sedikit. Contohnya ya, seperti ini tampilannya. Nanti kita bisa membuat diagram UML apa saja yang bisa dibuat di sini. Contohnya ini requirement, use case, class ya. Kita mau buat apa bisa diambil di sini. Kemudian ini langkah-langkahnya ya. Kemudian ada ini contohnya mau bikin activity diagram ya, bikin activity diagram. Nanti kalau sudah muncul di project browsernya tinggal diklik, lalu nanti ada deh tools ini, activity, partition, initial, final ya, tanda panahnya itu ada, nanti bisa digunakan tool ini dalam toolbox gitu ya. Ini adalah latihan soal pertemuan 2. Ini nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke, silakan dicoba jawab, kemudian dijawab seperti biasa ya, di komen, sebutkan NIM, nama, dan kelasnya, lalu jawabannya apa di komen video di bawah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan 2. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.